Jumpa lagi dengan saya, Ahmad Islami, di program Tikal Talk edisi Rabu 19 November 2025. Bagaimana portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga tetap cuan dan senantiasa waspada atas segala risiko yang mungkin saja terjadi. Sobat investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada perdagangan kemarin setelah sehari sebelumnya menyentuh level 8.416,88 yang menjadi rekor all-time high atau tertinggi sepanjang masa. Indeks pada penutupan bursa Selasa 18 November 2025 parkir di level 8.361,93 poin atau terkoreksi 55,88 poin minus sebesar 0,66%. Kecuali properti, mayoritas sektor pun memerah. Kelompok saham energi memimpin pelemahan yang terkoreksi sebesar 2,22%. Lalu diikuti saham-saham cyclical yang terkoreksi 1,61%, industri dasar minus 1,32% dan sektor industri yang tertekan 1,12%. Dari sisi global, pelaku pasar masih mencari pandangan tentang kebijakan moneter The Fed pasca berakhirnya government shutdown beberapa waktu lalu yang menjadi penutupan pemerintah terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat. Sebelumnya, peristiwa itu telah membuat rilis sejumlah data ekonomi penting di Amerika terhenti dan investor juga tampaknya bersiap untuk mengantisipasi kebijakan Bank Sentral AS terkait suku bunga pada Desember nanti. Jika terjadi pemangkasan, hal itu diharapkan memberikan ruang gerak bagi Bank Indonesia untuk melakukan pemangkasan juga di sisi domestik. Lantas sentimen apa saja yang turut memengaruhi pergerakan IHSG kemarin dan seperti apa proyeksinya hari ini? Untuk mengetahuinya, kita sudah tersambung dengan Reza Fahmi Riawan selaku Head of Retail Marketing and Product Development Division at PT Henan Putirai Asset Management. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Pagi, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas, kemarin agak kelabu ya, indeks terkoreksi cukup dalam dan menurut Mas Reza apa yang menjadi faktor utama penurunan IHSG kemarin? Ya, sebenarnya tadi kan sudah disampaikan ya bahwa dari kemarin pagi itu kita juga sudah mengira bahwa dia akan merah. Hanya saja kemarin euforia terhadap domestik itu cukup tinggi sehingga kemarin pagi itu seingat saya sempat naik dulu. Terus untuk akhirnya setelah pasar Asia buka dan akhirnya banyak yang mereka juga turun sehingga itu juga membuat orang-orang defensif dan menjual produknya sambil juga mereka melakukan profit taking karena kan memang kita kan indeksnya juga lumayan sudah overbought, kurang lebih gitu sih Mas. Oke. Jadi ini sebenarnya ada sentimen lain nggak Mas? Misalkan dari tadi sebutkan ada konflik atau yang tensi yang memanas antara Cina dan Jepang. Iya, kalau kita lihat sebetulnya kan pengumuman di kejadian di yang Perdana Menteri Jepang menyampaikan bahwa mereka akan ikut campur jika China akan mengintervensi Taiwan. Itu kemarin pagi sempat kita diskusi cukup panjang. Jadi itu membuat keadaan di Asia itu jadi serba tidak menentu karena dua kekuatan besar China dan Jepang berseteru. Sebetulnya ini juga semacam kayak perpanjangan tangan dengan China dan Amerika juga. Jadi semakin banyak ikut campur dalam urusan Taiwan ini. Jadi rantai pasok segala macam juga pasti akan berubah drastis. Jadi keyakinan investor saat ini juga akhirnya jadi mulai memudar ya dengan adanya seperti itu, mereka pasti akan lebih defensif. Lagi pula juga kalau kita lihat sentimen global dan regional yang lain, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed kan memudar ya setelah pernyataan hawkish sejumlah pejabat Fed kemarin membuat pasar kembali berhati-hati yang tadinya kita sudah bahas di minggu lalu bahwa tadinya memang akan 2 kali sampai akhir tahun, tiba-tiba sinyalnya hanya akan sekali. Terus juga data ekonomi pasca shutdown juga masih belum sepenuhnya keluar sehingga kita masih menunggu rilisnya data tersebut. Ya, itu yang 3 hal itu yang membuat kemarin pasar memerah sih, Mas. Kalau Jepang sendiri sebenarnya dari berita yang kita baca itu Jepang sendiri sebenarnya sudah punya iktikad untuk mengirim diplomatnya ke Cina untuk membahas masalah ini. Tapi Cina sendiri, Beijing mengatakan tidak ada niat untuk melakukan pembicaraan. Jika situasi ini ketegangannya berlanjut, apa dampaknya terhadap bursa ke depan, termasuk bursa Asia yang tadi disebutkan bahwa kompak melemah kemarin? Iya, sebetulnya ini adalah perang ego ya, karena setelah PM Jepang juga kemarin menyatakan akan ikut campur, tidak tinggal diam jika Taiwan diintervensi, juga tidak berniat untuk minta maaf, karena kita juga sama-sama tahu bahwa PM Jepang adalah dari awal adalah aktivis yang memang mendukung untuk
supaya Taiwan tuh bisa berdiri sendiri. Jadi ini sebetulnya antar ego, jadi yang satu nggak mau minta maaf, yang satunya sendiri juga ya menutup diri. Jadi kalau ini terus berlanjut ya otomatis Asia akan uang-uang dari luar negeri yang dari Asia pasti akan keluar dulu tuh Mas untuk sementara. Mereka akan cari pasar baru, sedangkan kita ada di Asia kurang lebih juga akan pasti sangat terimbas. Kurang lebih begitu Mas. Mas Reza, bagaimana respon pasar global dan domestik sejauh ini, sejauh pemantauannya Mas Reza, saat menanti rilis data ekonomi pasca Indonesia dan DAS? Karena kemarin itu beberapa data penting kan terhenti ya, rilisnya. Ya. Jadi pasar global sekarang bergerak defensif. Wall Street kan terkoreksi karena valuasi saham teknologi dinilai terlalu tinggi saat ini. Dengan juga sementara bursa Asia mayoritas melemah mengikuti sentimen hawkishnya The Fed. Jadi dalam negeri juga pasti akan ikut terkoreksi. Karena memang orang-orang sekarang banyak larinya pasti ke safe haven dulu dan ke emas dan ke yang lainnya. Karena memang mereka pasti di Amerika juga mereka menunggu rilis, di Asia mereka nggak bisa pergi. Mereka sekarang masih keep the money-nya, makanya banyak masuknya nggak di capital market dulu, Mas. Lalu dengan situasi yang seperti yang sudah digambarkan tadi itu, bagaimana sebaiknya sobat investor untuk bersikap? Sebetulnya kalau sekarang yang paling penting, untuk yang sudah punya portofolio, kita lebih baik tetap fokus sama tujuan jangka panjang. Jadi hindari keputusan emosional. Jadi kalau kita lihat beberapa emiten kita tuh masih on track, beberapa kita pegang nggak apa-apa, tapi yang lainnya mohon lakukan diversifikasi portofolio ke saham-saham yang lebih defensif, atau bahkan mungkin pindah dulu ke obligasi ataupun ke reksadana pasar uang. Jadi kita tunggu dengan gunakan strategi buy on weakness untuk saham-saham yang fundamentalnya kuat. Dan kita juga harus hindari sektor-sektor yang sensitif terhadap ketidakpastian global untuk sementara. Like energi sebetulnya saat-saat ini juga sedang bagus, tapi kita juga harus lihat beberapa emiten karena dengan ketidakpastian di Asia ini juga pasti akan terpengaruh sama mereka. Kita juga masih menunggu Mas dengan dampak wacana pemangkasan suku bunga The Fed yang walaupun mereka masih hawkish, tapi masih ada sedikit keyakinan bahwa itu bisa terjadi. Jadi kita hanya akan menunggu dari kemungkinan itu Mas. Baik Mas, kalau terkait IHSG bagaimana proyeksinya pada hari ini? Mungkin bisa disampaikan level support atau resistennya. Hari ini indeks diperkirakan akan bergerak mix dengan kecenderungannya konsolidasinya di titik 8332 sampai di 8440. Sentimen pasti akan dipengaruhi oleh rilisnya data untuk rapat Dewan Gubernur BI hari ini ya terkait suku bunga. Terus juga kita menunggu rilis data ekonomi Amerika dan perkembangan geopolitik Asia. Semoga hari ini ada perkembangan yang bagus sehingga mereka bisa melakukan konsolidasi untuk menuju ke arah sedikit perdamaian atau mereda tensinya, Mas. Itu yang kita tunggu. Baik Mas, ini pertanyaan terakhir. Tadi sudah disebutkan bahwa sebaiknya sobat investor menghindari sektor-sektor atau saham-saham yang sensitif ya terhadap tensi geopolitik saat ini. Nah, jadi apa saja sektor-sektor yang mungkin bisa dipantau oleh sobat investor pada perdagangan hari ini? Oke, kalau buat saya kita masih harus lihat di sektor perbankan karena tetap bagaimanapun ini menjadi tulang punggung pasar di kita dengan likuiditas yang kuat dan prospek pertumbuhan kredit. Kita berharap bahwa emiten-emiten perbankan itu akan menorehkan hasil yang lumayan positif sampai di akhir. Menunggu sampai setelah hot money-nya akan banyak keluar. Kemudian di consumer staples, karena defensif, seperti ke emiten-emiten yang bergerak di bidang makanan, F&B, dan kebutuhan rumah tangga, itu juga nggak apa-apa kita ambil. Dan untuk energi dan infrastruktur, beberapa masih kita bisa lihat, terutama yang exposure-nya banyak ke ekspor luar negeri terkait dengan kebutuhan musim dingin, Mas. Mungkin itu yang bisa kita lihat, Mas. Baik Mas Reza, terima kasih atas waktu dan pemaparannya. Selamat beraktivitas kembali Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas. Baik sobat investor, demikian proyeksi IHSG pada hari ini. Semoga informasi tersebut bisa menjadi referensi bagi Anda dalam mengambil keputusan baik penjualan maupun pembelian saham. Dan patut diingat bahwa segala keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Maju terus pasar modal Indonesia.